Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Rigandi dari kelas 12 4A 12. NIM saya 12184857. Oke, kali ini saya dapat tugas dari Bu Ari, ingin menjelaskan tentang pertemuan 3, yaitu data validasi. Kita langsung saja. Di sini sudah ada kode barangnya yang ada di slide. Nah, di sini kan sudah ada K10 sampai E32. Kenapa bisa ada data kayak gini? Sebelumnya kita ke data dulu. Sebelum ada kode, ada bacaan pesan kode sama kode K10 sampai 32, kita ubah dulu di data validation. Nah, di sini kita ubah. Di sini kita menggunakan ini. Kita sebelum allow-nya ada list, ini pertama-tama ada any value. Terus di inputnya kita ketik juga sama. Nah, titelnya juga kita tulis kode. Lalu kita oke. Nah, kita coba K10. Nah, K10 jadi nama barang sudah ada semua sama harganya. Dari di semua ini, dari nama barang kita menggunakan rumus if. Kita dari sini mulainya. Pertama kita menggunakan sama dengan if, terus kita klik B5 sama dengan kutip, kita klik K10 kutip titik koma kutip aksio, tulis nama aksio yang nama barang dengan lengkap, aksio NVG 858 kutip titik koma, lalu kita tulis lagi if. Kita tulis if tab sama dengan kita if dulu tab, habis itu kita klik ini lagi B5. Habis B5 kita sama dengan kutip K11 yang ada di slide K11 itu. Terus kita kutip lagi titik koma, kutip lagi, lalu kita di sini nama Acer itu ada di slide juga, Acer 1435 sampai seterusnya. Saya percepat ya Bu, sampai seterusnya itu sama rumus-rumusnya sampai Sony Ericsson K75 kutip koma titik koma if, lalu kurung tutup, klik sampai di sini kan ada berapa B5 nya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, kurang lebih 9. Nah, kita ketik di sini 9 tanda kurung. Habis itu kita coba. Nah, kalau kita udah coba hasilnya seperti ini. Kalau tentang soal harga itu hampir sama. Kita menggunakan if B5 sama dengan, saya rincikan lagi, B5 sama dengan kutip K10. Nah, kita tulis K10. B5 itu di mana? B5 itu di sini. K10 kita klik. Nah, kita tulis kutip. Setiap menggunakan K10 itu kita harus pakai kutip. Kutip K10 kutip titik koma, lalu kita klik yang ada harganya di slide. Harganya itu ada slide. Contoh 5754000. Nah, habis itu kita if. Sebelumnya titik koma dulu, habis itu if. Nah, lalu kita tap lagi. Kita klik lagi B5 nya di sini.
ke habis B5 kita klik, lalu sama dengan kutip lagi, kita klik lagi yang di sini 6 sampai 13, sama rumusnya seperti ini kurang lebih. Nah, habis itu apa perbedaannya yang tadi yang pertama dan yang kedua? Yang pertama itu kita menggunakan yang pertama itu kita menggunakan nama barang. Nah, lalu yang kedua, yang kedua kita menggunakan harga yang ada di slide tersebut. Nah, sini saya langsung saja ketik, Bu. Nah, enggak tulis di sini. Lalu kita hitung lagi B-nya, B5 itu ada berapa? Ternyata itu sama, semuanya 9. Nah, eh, kita langsung kurung tutupnya ada 9 kurang lebih. Kita klik semua. Nah, kalau kita pencet hasilnya, tekan hasilnya, jadi 5754000. Nah, kenapa di sini langsung ada RP? Karena kita menggunakan kurensi. Di sini sudah langsung ada RP-nya. Jadi awalnya kita pakai general, lalu kita ubah jadi kurensi, langsung ada RP-nya, jadi RP Indonesia. Oke, kita lanjut ini, kita ketik K11. Nah, di sini langsung ada semuanya karena saya sudah menggunakan rumus semuanya. Selanjutnya bawahnya K12, sama yang kayak di slide ya, Bu. Salah. Kita lanjut aja, Bu, di daftar customer. Di sini kita tulis dulu daftar customer biasa saja. Lalu kita buat kolom 4 kolom. Kita buat 1 2 3 4 5 6 baris. Lalu di sini kita dari sama seperti awal tadi kita bikin daftar barang. Di slide itu kita namakan alinea shop. Awal-awal kita ke data lagi, Bu. Gunakan data validation. Terus di sini kita tulis alien shop, semesta store, titik koma, toko utama, titik koma, sampai selanjutnya. Lalu di sini juga menggunakan input message, itu sama seperti yang setting tadi. Lalu kita klik OK. Jadi sebelum ada ini pasti di sini tidak terisi, dan di sini pun bacaannya any value. Nah, sebelum any value, sebelum list ini bacanya pasti any value ini. Nah, kita lanjut, Bu. Kita lanjut di alamat. Nah, alamat ini kita menggunakan rumus if sama dengan if tab B6. B6 itu kita di sini di alinea shop. Kita klik. Lalu sama dengan titik koma, kutip, kita tulis alinea shop, kutip, titik koma, kutip, terus kita tulis alamatnya di sini Bandung. Nah, sama seperti awal tadi, kita if lagi, terus kita tab
ketik lagi B6 sama dengan kutip lagi, kita tulis nama yang kedua Semesta Store, kutip titik koma, kutip alamat kita di Jakarta. Lalu sebaliknya lalu selanjutnya seperti yang pertama tadi yang awal. Nah, terus yang diskon. Yang diskon sekarang kita menggunakan rumus if lagi. Jadi kita menggunakan if lagi, kita gabungkan sama dengan if B6, tulis alinesop sama kutip lalu diskon ini kita menggunakan rumus string. Jadi menggunakan rumus string ini kita langsung mendapatkan hasilnya, yaitu 15%. Nah, lalu syarat pembayaran itu kita menggunakan if lagi, kita tulis B6 lagi di sini alinesop, terus kutip lagi titik koma, kutip, tulis di sini sama seperti ini, kredit return able 30 hari. Nah, sama yang seterusnya itu seperti if yang awal sampai akhir. Nah, pas sudah di akhir kita menggunakan langsung kutip titik koma. Nah, langsung coba kita enter. Nah, kurang lebih seperti itu. Ketika sudah semua itu menjadi hasilnya seperti ini. Kita lanjut di faktur, Bu. Nah, kita menggunakan faktur. Awal-awal saya awal-awal bikin kayak gini, faktur penjualan, terus kita langsung tulis faktur penjualan, terus tanggal. Nah, tanggal ini kita menggunakan rumusnya apa? Sama dengan contoh, sama dengan today, tutup buka tutup kurung, langsung kita enter. Lebih kayak gitu langsung. Terus kita buat ini seperti biasa aja, manual. Terus kepada yang terhormat juga manual. Nah, umum ini kita menggunakan rumus sama seperti yang ada di daftar barang. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi kita daftar barang rumusnya hampir sama untuk di umum, kayak alinesop, Semesta Store, toko utama, toko Philip, umum, semuanya. Ketika kita klik, nah ini dia hasilnya. Lalu kode barang rumusnya seperti apa? Kode barang ini biasa saja kita tulis manual, tapi nama barang kita menggunakan rumus, yaitu sama dengan if tab, kita display, terus kita B11 itu di mana? Nih, B11 ini di sini. B11 langsung titik koma, kutip 2 kali. Jangan lupa titik koma itu penting. Biasanya dari laptop ada yang menggunakan koma, ada yang menggunakan titik koma. Itu berpengaruh untuk setiap laptop. Walaupun di laptop yang di Windows 10 atau di Excel 2010 atau di Excel 2016. Lalu kita
VLOOKUP, terus kita tab, kita left, langsung kita B11 lagi, kita klik lagi B11, terus ketik koma, kita tulis 3. Kenapa kita tulis 3? Karena di sini kode barangnya seperti H22 itu ada 3. 3 kalimat. Lalu tutup kurung, jangan lupa titik komanya. Titik koma. Nah, daftar barang. Daftar barang. Nah, habis daftar barang, kenapa ini langsung ada dolarnya? Karena kita di sini daftar customer, kita blok semua. Contoh seperti ini, kita blok semua. Lalu kita menggunakan contohnya kita menggunakan F4. Jadi seperti ini, kurang lebih. Lalu kita ke harga. Ke harga ini kita menggunakan rumus sama, if sama dengan if type is blank B11 ini di sini juga di H22 Nokia 6030. Nah, terus jangan lupa juga titik komanya kutip 2 kali, titik koma VLOOKUP, terus left. Jangan lupa B11 nya di sini. B11 nya di sini. Terus 3 seperti saya bilang tadi, titik koma 3, karena di sini H22 ada 3 kalimatnya. Terus titik koma sama seperti tadi, kita gunakan ke daftar customer, kita blok semua, terus langsung kita klik F4. Kalau ada laptopnya F4 yang nggak bisa, itu menggunakan FN F4 berbarengan. Nah, habis itu kita lanjut ke quantity. Quantity-nya itu bebas mau berapa aja. Di sini 9, ada 8, 9 dan 3. Nah, kita lanjut ke diskon. Nah, kenapa di sini langsung 15%? Kita menggunakan rumus sama dengan if tab langsung is blank F7. F7 itu di mana? Kita lihat nih, F7 di kita pencet dulu di alinea soft. Nah, ini F7-nya. Kita klik ini dulu, baru gunakan titik koma, kutip 2 kali, kutip titik koma, VLOOKUP, langsung F7, langsung kayak tadi daftar customer. Di sini kita blok semua, langsung F4. Yang laptopnya tidak bisa menggunakan F4, menggunakan tambahan FN F4. Lalu hasilnya 15% sampai bawah. Nah, lalu total kita menggunakan rumus juga is blank maaf, sama dengan if tab is blank dari D11 dikali E yang kuat intinya dikali E, lalu kurung tutup dikurang sama D11 lagi, ini dikali diskon 15%. Nah, kurung tutup 2 kali. Nah, hasilnya seperti ini sampai ke bawah. Nah, dari grand total itu kita menggunakan sama dengan sum sama dengan G11 diskon, terus dibagi G14. Nah, ini G11 nya, lalu kita enter hasilnya. Terus kita di grand total itu kita menggunakan rumus
sama dengan sum di tab. Nah, lalu di total di blok sampai bawah sini, lalu kurung, habis itu enter, kita lihat semuanya. Nah, hasilnya seperti ini, PPN 10%. Gimana mendapatkan PPN 10%? Rumusnya apa? Sama dengan, kita coba sama dengan, oke, kita coba sama dengan 10 dibagi 100, lalu dikali G15 dikali ya G15 ini. Nah, kita enter coba. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau total bayarnya, kita menggunakan rumus sama dengan G15 ini ya, G15 ini 61.611.800 rupiah. Nah, lalu ditambah G16 itu PPN 10% bawahnya. Nah, hasilnya 6.067.772.980 rupiah. Kita lanjut di cetak faktur. Kita lanjut ke cetak faktur. Nah, kita ke tanggal ke nama ini, ke tanggalnya kita menggunakan sama dengan, terus kita ke fakturnya, terus kita klik tanggalnya, lalu enter. Nah, hasilnya ini. Lalu kita sama seperti yang tadi di tanggal. Nah, lanjut saja. Nomor faktur, nomor pemesanan kepada YTH atau yang terhormat itu sama seperti menggunakan rumus sama dengan kita ke faktur lagi, lalu kita klik nama fakturnya, nama pesanannya, nama kepada yang terhormat yang kita membeli barang tersebut. Nah, juga di daerah mana dia akan beli barang tersebut. Kita lanjut ke nama barang. Nama barang ini kita menggunakan rumus sama seperti tadi awal, yang tanggal ini, tanggal faktur. Kita ke sini, kita sama dengan faktur lagi. Kita klik, contohnya kita klik ini, langsung kita enter. Saya sudah cetak semua, saya sudah enter. Jadi 1 2 3 4 5 itu sama semua rumusnya. Harga pun juga sama menggunakan rumus seperti tanggal. Nah, kita klik sama dengan, terus kita ke fakturnya, lalu ke harganya itu berapa, langsung kita enter. Kuantitinya tuh sama semua. Nah, dari semua ini itu hampir sama, kita menggunakan metode rumus sama dengan kita ke faktur tujuan kita, terus kita klik yang mana, cara diskon kita klik, langsung kita enter, kita cek hasilnya sama. Kita lanjut ke menu. Nah, kita lanjut ke menu, gimana kita membuat barang atau backgroundnya seperti ini. Ini background saya sendiri ya Bu, mohon maaf, saya kesukaan saya.
Lanjut ke barang, namanya hyperlink. Kita klik kanan, maaf, kita kembali bentar, ke kanan, edit hyperlink. Nah, di sini kita menggunakan metode edit hyperlink. Lalu kita share referensinya, daftar barang, daftar customer, faktur, cetak faktur, menu, dan selanjutnya. Lalu kita oke. Nah, sama faktur, customer itu sama seperti tadi. Nah, sama seperti customer juga. Ketika kita klik customer, nah kita langsung ke tujuan customer. Lalu kalau kita klik ke faktur, kita langsung menuju ke faktur penjualan. Terus kalau kita klik ke barang, kita langsung ke tujuan daftar barang. Nah, seperti itu kurang lebih. Ya, terima kasih Bu. Ini presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kekurangannya, mohon maaf Bu. Masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.